Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Good morning. I'm fine. Thank you. I'm fine too, thank you. Oke, before we start, Pak Ri, tolong pimpin doa ya. Baik teman-teman, selamat kali ini apa baik buat agama kita masing-masing berdoa hati mulai. Doa selesai. Oke, thank you Pak Ri. Tolong pimpin doa. Oke anak-anak, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya Ibu sebut, tolong menyebutkan motivasi berangkat ke sekolah today, oke? Oke, the first Anissa Ramadhani. Saya ke sekolah gak ada tuan belajar, Bu. Oke, Anissa, thank you ya. Tapi nanti tolong diperhatikan ya supaya dapat ilmunya juga, oke? Alhamdulillah ya, hadir semua gitu. Sekarang tolong perhatikan sekitarnya. Kalau misalkan emang ada sampah, please take it, simpen dulu nanti buang pas sudah selesai pelajarannya. Jadi dan juga sekarang tolong disiapkan alat tulisnya. Oh iya, sesuai kesepakatan kita sebelumnya, bahwasanya pada saat pembelajaran tolong jangan ada yang ngobrol ataupun bermain HP, oke? Oh iya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu murid dapat menjelaskan pengertian zat makanan sebagai sumber energi utama bagi tubuh dengan tepat. Lalu yang kedua, murid dapat mengidentifikasi jenis-jenis zat makanan beserta fungsinya dengan benar. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita ice breaking dulu. Udah pada hafal kan? One, two, three, bersemangat, Bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Bersemangat untuk belajar. Oke, anak-anak udah pada semangat semua ya? Jadi pembelajaran kita hari ini akan menggunakan untuk penilaian psikomotoriknya dan juga efektif dengan menggunakan LKPD dan juga nanti akan mengerjakan KIPO untuk penilaian kognitifnya. Oke? Oke anak-anak, ini gambar apa? Kenapa sih yang begini bisa bikin kenyang? Ada karbohidrat, Bu. Iya betul, ada karbohidrat terus juga apa lagi? Jadi kenapa bisa bikin kenyang? Karena ada zat makanan tadi ya. Terus juga apa itu berisinya harusnya ada makanan yang masuk nih dan itu bisa bikin kenyang. Oh iya, kalian sekarang udah duduk sesuai kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Oke, itu kan bagikan LKPD dulu ya. Tapi nanti kalian jangan menggunakan dulu ya. Ya, Ibu. Oke anak-anak, udah dapat semua? Sudah. Langsung ya. Apa itu makanan atau zat makanan? Present please. Sesuatu yang dimakan, Ibu. Good, ada lagi? Hal yang kita makan, Bu. Good job, bener ya bilang teman-teman kalian bahwasanya zat makanan itu adalah sesuatu atau senyawa yang kita makan yang dimana tubuh itu akan mengolahnya menjadi sumber energi. Nah, makanan terbagi jadi dua, ada makronutrien dan juga mikronutrien. Bu, boleh Vivi? Apa itu makanan makronutrien dan juga mikronutrien? Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Saya, Ibu. Boleh, Kalau silakan. makronutrien itu yang dibutuhkan banyak, Ibu. Kalau misalkan mikro itu dibutuhkan sedikit, Ibu. Oke. Oke, betul ya Nasya. Jadi anak-anak benar yang bilang Nasya bahwasanya makronutrien itu berarti zat makanan yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah banyak seperti karbohidrat, lemak dan protein. Sedangkan mikronutrien itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit seperti vitamin dan mineral gitu. Sampai sejauh ini paham? Paham, Ibu. Oke. Lanjut yang pertama itu ada karbohidrat ya anak-anak. Nah di sini bisa dilihat karbohidrat itu adalah makronutrien utama yang dimana tersusun atas senyawa karbon, hidrogen dan juga oksigen. Nah karbohidrat sendiri diklasifikasikan jadi 3. Ada monosakarida, berarti memiliki berapa gugus gula? 1. Disakarida berarti punya berapa gugus gula? 2. Polisakarida mempunyai banyak gugus gula. Fungsi dari karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi. Jadi maksudnya pada saat kita makan akan diubah menjadi glukosa yang dimana glukosa ini dijadikan sebagai sumber energi. Lalu yang kedua sebagai pengatur metabolisme lemak. Jadi lemak yang ada di tubuh kita dapat melakukan prosesnya gitu, metabolismenya dapat berjalan baik dengan bantuan karbohidrat. Terus yang ketiga menghemat protein. Jadi kalau misalnya kita tuh karbohidratnya cukup, kita nggak perlu yang namanya protein gitu ya untuk sumber energinya gitu. Yang kedua ada lemak atau lipid. Lemak atau lipid ini adalah makronutrien organik yang tidak dapat larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik gitu ya. Nah, fungsinya yang pertama sebagai pelindungan. Itu tuh maksudnya kalau misalnya kita terbentur gitu tuh, nah ada protein yang melindungi.
Lalu yang kedua, membangun jaringan tubuh. Jaringan tubuh kita dapat berjalan dengan baik, itu dibangun dengan lemak gitu. Lalu yang ketiga, dapat menghemat protein. Sama kayak karbohidrat tadi gitu. Jadi kalau misalkan lemaknya cukup, ya udah itu bisa menghemat protein gitu ya. Sampai sejauh ini ada question anak-anak? Gue mau nanya, boleh? Lemak sama lipid itu sebenarnya sama gak sih Bu? Oke, ada yang mau jawab terlebih dahulu? Gak ada? Oke. Jadi bisa dibilang lemak sama lipid itu ini ya, kan masih mirip-mirip lah gitu ya. Kalau misalkan lipid itu bagian terbesarnya, kalau misalkan lemak itu bagian dari lipid. Oh ya, berarti kita sama-sama penting ya Ibu? Betul sekali, Naila. Apakah sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, next ya anak-anak. Yang ketiga ada protein. Protein dari bahasa Yunani yaitu proteos, artinya yang utama. Nah, protein ini terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino. Fungsinya, yang pertama menghasilkan jaringan baru. Kalian pernah gunting kuku? Nah, bisa tumbuh lagi kan? Bisa. Karena ada bantuan dari protein. Lalu yang kedua sebagai sumber energi, sama kayak karbohidrat dan lemak tadi gitu. Lalu yang ketiga pembentukan antibodi. Kalau misalnya mau ada virus atau penyakit yang mau masuk gitu tuh dihalau sama protein. Next ya. Ada vitamin gitu. Vitamin ini adalah zat organik yang tidak dapat dengan sendirinya gitu. Untuk mendapatkan vitamin kita harus makan makanan yang bergizi. Kecuali vitamin D karena vitamin D dari matahari. Nah, vitamin ini fungsinya sebagai enzim dan juga biokatalisator yang mengatur metabolisme, fungsi normal tubuh dan juga pertumbuhan. Nah, vitamin sendiri itu dibedakan jadi dua. Ada yang larut dalam air yaitu vitamin B, H dan juga C, dan vitamin larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Sejauh ini aman? Oke, next ya. Fahri tahu sudah main HP ya? Taruh dulu HP-nya ya. Oke. Yang terakhir ini ada mineral. Mineral ini adalah mikronutrien, jadi dibutuhkan tubuh dalam sedikit tapi tetap aja penting. Berbentuk iya. Nah, mineral ini berfungsi sebagai zat pembangun. Jadi organ-organ dari tubuh kita itu dibantu dengan mineral. Gitu. Lalu yang kedua mengatur fungsi tubuh. Tubuh kita, gitu, organ-organnya jaringan dapat berjalan dengan baik karena bantuan dari mineral. Gitu. Lalu yang ketiga menjaga keseimbangan asam basa ataupun lainnya. Gitu. Oke anak-anak, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Gimana kalau tadi kita minta ya. Gimana? Oke, alhamdulillah anak-anak sudah selesai semua. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya Ibu. Boleh silakan Afi. Oke, baik Ibu, saya pernah dari kelompok 1 yang untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan zat makanan? Jelaskan mengapa zat makanan itu penting bagi tubuh. Zat yang dibutuhkan tubuh untuk diubah menjadi sumber energi. Yang penting karena tubuh tidak bisa bekerja tanpa adanya nutrisi. Selanjutnya, mengapa Bima merasa lemas, lapar, dan sulit berkonsentrasi saat tidak sarapan? Jelaskan berdasarkan fungsi zat makanan. Nah, jawabannya karena kekurangan energi glukosa dari karbohidrat, jadi tubuh dan otak tidak optimal. Itu Ibu. Oke, beri tepuk tangannya dong buat Afi. Oke, terima kasih Afi. Bener ya anak-anak, bahwasannya yang bilang Afi bahwasannya kita itu penting untuk memperhatikan zat makanan gitu. Karena kalau misalnya tidak memperhatikan itu bisa berdampak bagi pertumbuhan ataupun zat gizi yang ada di tubuh kita kurang gitu. Oke, alhamdulillah hari ini sudah selesai. Sebelum itu boleh kalian scan isi kalau yang kalian dapat pada hari ini ya di tablet. Guys ya, kalian tolong isi ini untuk penilaian kognitif ya. Ibu beri waktu 10 menit. Udah pada submit semua? Sudah, Ibu. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Boleh silakan Patrick. Nah, hari ini itu tadi kita sudah belajar mengenai zat makanan, Bu. Nah, zat makanan itu adalah sesuatu atau zat yang dimakan supaya kita itu bisa mendapatkan energi. Nah, tadi zat makanan itu ada dua, terbaginya menjadinya ada makronutrien sama mikronutrien. Kalau makronutrien dalam jumlah banyak, kalau mikronutrien dalam jumlah yang sedikit. Oke, good job Patrick. Beri applause semuanya. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, benar yang bilang Patrick bahwasanya zat makanan itu adalah sesuatu atau senyawa yang kita makan yang dimana tubuh akan mengubahnya menjadi sumber energi. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa diucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you for everything karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dari mulai awal sampai dengan akhir. See you next week dengan materi sistem organ pencernaan dan fungsinya ya. Jangan lupa dipersiapkan dengan dibuat rangkuman. Oke? Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.